Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam, begitu juga para mahasiswa dan mahasiswi yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, hari Jumat menjelang bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Islam ini dalam rangka untuk tarhib Ramadan yang ketiga. Ini menjelang Ramadan kita mengadakan namanya tarhib, dari kata rohaba yurokhibu tarhiban. Jangan sampai salah, ada yang menulisnya tarhib Ramadan, rohaba yurokhibu tarhiban. Kalau tarhib pakai hak, artinya menakut-nakutin, jangan dekat-dekat dengan bulan Ramadan, mengerikan bulan Ramadan itu namanya tarhib. Kamu harus lari sejauh-jauhnya dari bulan Ramadan yang menuju bulan yang lain. Itu kalau tarhib salah baca. Yang benar tarhib pakai hak. Memang kalau dalam bahasa Indonesia tulisan Latin susah membedakan antara hak dengan hak, karena nggak ada hak. Hak ya ditulis hak, hak juga ditulis hak juga. Makanya sebagian menulisnya hak, kemudian di bawahnya ada garis untuk membedakan antara dan hak. Jadi tarhib Ramadan. Boleh juga sebenarnya menggunakan ghain, targhib fi syahri Ramadan. Targhib artinya kasih. Jadi kalau tarhib artinya mempersilahkan, ahlan wa sahlan, bulan Ramadan silahkan datang ke tempat kami. Ya, itu tarhib. Rohaba dari kata rohaba, yaitu hatinya lapang, melapangkan diri menerima bulan Ramadan, itu tarhib. Kalau targhib yaitu memotivasi agar manusia semangat menghadapi bulan Ramadan, targhib. Kalau tarhib artinya menakut-nakuti akan bulan Ramadan. Kata targhib wa tarhib itu berada di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmatah. Yahdarul akhirah wa yarju rahmatah artinya takut kepada akhirat, takut terhadap azab Allah di akhirat. Wa yarju rahmatah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-Isra juga disebutkan ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, yakhafuna adzabah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Itu tarhib wa targhib. Dalam surat Al-Anbiya, yad'una rabbahum raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Itu dalam surat Al-Anbiya, ya, sekitar ayat 89-90. Ya. Yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Raghaban yaitu mengharap rahmat Allah, rahaban takut terhadap azabnya.
Itu dalam Al-Quran. Kok di dalam hadis adalah doa sebelum tidur. Ya, kalau mau tidur atau mengantuk di majelis taklim ini boleh membaca doa sebelum tidur. Ya, yang mau tidur, yang mau ngantuk baca doa dulu. Ya, doanya apa? Doanya sangat panjang. Di antaranya ada ada beberapa lafaz dalam Bukhari dan Muslim. Ya, salah satunya adalah doa sebelum tidur. Jika kalian hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Ya, tawadda wudu'aka lis-sholat. Wa idza awaita ila firasika fatawadda misla wudu'ika lis-sholat. Jika engkau akan tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Ya. Kemudian tidurlah di atas pinggang sebelah kanan. Wattaji ala sikika al-aiman. Tidurlah di atas pinggang kanan. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka amantu bi kitabika alladzi anzalta nabiyyika alladzi arsalta. Itu doa. Ini mahasiswa harus hafal ya, nanti mungkin sebelum tidur doa bersama-sama. Supaya hafal. Atau nanti kita tempel ya, kita tempel papan tulis di tempat masing-masing. Ini bagian sana ya, ini masuk bagian bahasa itu bahasa Arab, melatih mahasiswa untuk berbahasa Arab sekaligus ada pesan-pesan moral di situ, di antaranya doa sebelum tidur. Nah, saya minta nanti Ustadz bagian bahasa bisa melaksanakan ini dan harus hafal. Kalau alumni Al-Islam tidak hafal ini nggak sah ya. Syahadatnya, ijazahnya diambil lagi. Ya, sebelum tidur ini doa yang sangat mudah ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika manjaminka atau rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manjaminka illa ilaika. Jadi rahbatan wa rahbatan ilaika, mengharap seraya takut kepadamu. Ada lagi doa ketika sujud pada sholat tahajud ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira dicatat nggak mahasiswa? Nanti kalau ditanya lagi, kira-kira bisa ngulangi nggak tadi? Ya, dicatat ya. Nanti keluar dalam ujian. Bedah buku ya. Dirasa maktabiyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam hari aku terbangun, ternyata saya tidak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sampingku. Maka aku mencari beliau. Waktu itu tidak ada lampu, gelap. Ini sunnahnya kalau tidur dimatikan lampunya, walaupun kita ada lampu, karena lampu itu pertama boros. Sekarang pembayaran PLN membengkak, makanya minimal waktu malam matikan semuanya. Nah, ketika malam hari itu, ketika gelap itu akan muncul namanya hormon melatonin, ya, hormon kekuatan, imunisasi. Itu kalau nggak divaksin pun nggak apa-apa, asal imunisasinya muncul. Kapan itu? Kalau lampunya digelapkan, lampunya dimatikan sehingga gelap. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala menggelapkan malam ini ya, supaya gelap. Kenapa gelap? Supaya muncul hormon melatonin. Begitu juga supaya orang pada tidur sehingga sepi. Jadi keadaan yang sepi, tenang, gelap itu bisa memperkuat imunitas tubuh kita. Nah, begitu. Biasanya yang tubuhnya lemah itu begadang malam. Ya, di depan laptop lama banget, di depan sinar video ini, sinar shooting ini, kalau lama-lama saya lemes nih
Hormon melatoninnya nggak keluar. Bayangkan kalau Anda tidur di atas lampu seperti ini, kira-kira tidurnya tenang nggak? Nggak tenang. Dan tidak puas. Puasnya itu kalau tidur malam hari. Makanya tidur malam hari itu tidak bisa diganti dengan tidur siang hari. Karena siang itu ada matahari. Melatoninnya tidak keluar. Ya, kita tahu juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan waktu itu tidak ada lampu. Seandainya ada lampu dimatikan. Maka beliau menggerayangin itu meraba-raba seluruh kamar. Kira-kira Rasulullah ada di mana ya? Berarti gelap gulita itu. Tiba-tiba beliau menemukan Rasulullah SAW lagi sujud. Beliau memegang kakinya dalam keadaan sujud. Beliau memegang dua kaki beliau. Dari sini kemudian sebagian kecil ulama mengatakan sunnahnya sujud itu bergandengan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Padahal hadis itu tidak menunjukkan itu bergandengan kaki, bukan bergandengan tangan, bergandengan kaki. Maka pendapat ini kemudian dijawab atau dibantai oleh ulama-ulama lain. Hadis itu tidak menunjukkan bahwa kalau sujud kakinya bergandengan, karena beliau mengatakan saya memegang dua kaki. Rasulullah SAW tidak harus bergandengan. Dan asal pada sholat laki-laki itu renggang, sejak berdiri, sejak rukuk, sejak sujud itu kakinya tetap, bukan merenggang. Ya. Ini masalah fikih. Kemudian saya mendengar beliau mengatakan, Allahumma ini a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini doa sujud ketika sholat tahajud. Nah, ini juga kalau bisa dihafal ini. Ya Allah, saya berlindung kepada ridhamu dari murkamu. Saya berlindung dari berlindung kepada keselamatanmu dari musibah yang menimpa kami. Saya berlindung kepada keselamatanmu dari murkamu atau dari iqab dan siksamu. Kemudian saya berlindung kepadamu darimu. Jadi Allah itu kita raghaban, mengharap kepada beliau, kepada Allah, warahaba, dan takut. Wa a'udzu bika minka, saya berlindung kepadamu darimu. Jadi kalau kita takut sama pencuri, kita akan lari ya ke tempat lain. Kalau kita takut sama seseorang, kita akan berlindung kepada orang lain. Ya, kalau kita takut sama anjing, kita akan berlindung ke tempat lain. Tapi kalau kita takut sama Allah, berlindungnya kemana? Berlindungnya kemana? Kepada Allah. Jadi Allah itu kita takut dari siksa Allah, tapi menuju Allah. Fafirru ilallah. Di akhir surat Az-Zariyat, fafirru ilallah, pergilah kepada Allah untuk minta pelindungan dari apa? Dari siksa Allah. Jadi minta pelindungan kepada Allah dari siksa Allah. Ini konsep yang luar biasa ya, yang namanya raghaban wa rohaba. Padahal kita baru membahas masalah tarhib Ramadan. Jadi belum masuk kepada materi. Adapun materi tarhib Ramadan ini adalah menjelang Ramadan kita mengenal surat Al-Baqarah. Ya, jadi 183 sampai 187. Bapak-bapak ini harus hafal itu. Setahun sekali menghafal 5 ayat saja. 183, 184, 185, 186, 187 itulah ayat Ramadan, nggak ada yang lain. Ya. Langsung kita menuju ayat 186. 83, 183, 184, 185 itu nantilah kalau sudah masuk Ramadan. Kalau belum Ramadan kita langsung 186. Bunyinya apa? Mahasiswa ada yang hafal bunyinya? Ini Salman Sadid. Coba apa bunyinya 186? Atau namanya siapa? Farhan ya. Ayo. Apa coba? 186 surah Al-Baqarah. Hafal, cuma nggak hafal nomornya. Ini
Jadi mahasiswa selain hafal Al-Quran juga harus hafal nomor ayat 186 bunyinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya. Coba bayangkan 183 sampai 187 tentang puasa. Hanya 186 bukan masalah puasa, masalah doa. Jadi doa ini diselipkan di antara ayat-ayat puasa ya, ayat doa diselipkan di antara ayat-ayat puasa. Apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa dalam puasa ini banyaklah berdoa. Di dalam hadis lain disebutkan salah satun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Saya lupa bawa buku. Saya beri hadiah bagi yang bisa menjawab. Cuma karena nggak bawa buku, nggak usah dijawab. Ya, saya aja yang jawab. 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Siapa itu? Pertama, imamun adilun, imam yang adil. Pertanyaannya, kenapa imam yang adil nomor pertama? Sama juga pertanyaan yang sama, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Loh, 7 golongan di mana akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu pertama imamun adilun. Ini enggak ada mic-nya, bisa masuk ke situ ya suaranya ya. Saya kok tadi kok nggak ada mic-nya, tapi kok disorting. Oh di situ mic-nya ya. Oh, pakai teknologi baru. Ya baik. Saya ulangi biar nggak ngantuk. Baik, sampai mana tadi? Imam adil disebutkan pertama dalam 2 hadis. 7 golongan yang dapat naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu imamun adil. 7 golongan yang paling pertama imamun adil. Ini juga gitu, 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Nomor pertama imamun adil. Pertanyaannya, kenapa imam dan yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tapi nggak dapat hadiah. Manfaatnya lebih luas daripada ibadah pribadi. Ini penting ya. Di situ ada orang yang berdoa sampai menangis. Di situ ada 2 orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah, kemudian berpisah karena Allah. Di situ ada seorang pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, selalu beribadah kepada Allah. Di situ ada orang yang infak dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, dan seterusnya. Di situ ada laki-laki yang dirayu oleh perempuan, tetapi dia mengatakan ini akhafullah. Ini semuanya adalah rata-rata ibadah pribadi. Semuanya kalah dengan satu ibadah yang sangat bagus, yaitu imamun adilun. Ya. Kenapa? Kalau ada imam adil di negeri kita, itu selesai sudah seluruh masalah di Indonesia ini. Ya, utang-utang akan terbayarkan dengan cepat, lunas dalam waktu 2 tahun. Ya, fakir miskin akan terangkat dalam waktu 3 tahun, dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz baru 2 tahun memerintah, belum sampai periode, bahkan tidak sampai 2 periode. Setengah periode aja belum, sudah beres negara. Orang miskin belum membantu, namanya bansos, bantuan sosial. Tidak ada yang nerima dari rakyatnya. Kenapa? Merasa mereka cukup, dikembalikan lagi bantuan sosial itu ke negara, sehingga negara jadi surplus. Kelebihan ada, dari surplus nggak ada.
Amerika utangnya lebih banyak daripada Indonesia. Cuma mereka nggak mau bayar. Ya. Oh, karena dunia dipegang mereka. Yang satu-satunya negara yang surplus adalah negara yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, dan negara-negara dipimpin oleh para ulama-ulama, para khulafa rasyidin, para ya orang-orang yang soleh, imamun adil ini. Surplus. Karena surplus itulah kemudian bermusyawarahlah Umar bin Abdul Aziz dengan para menterinya, kabinet Baldatun Thayyibatun Warubun Ghafur namanya. Itu gimana uangnya? Semuanya sudah tercover, tidak ada orang miskin lagi. Terus gimana? Bingung. Jadi bukan bingung nyari utang, uangnya dari mana untuk membiayai sebuah proyek, tapi bingung uangnya kok kebanyakan. Nah, itu perlu kita contoh di pribadi kita masing-masing. Kalau bisa punya uang, bingung bagaimana cara memakainya karena kebanyakan uang. Itu satu, pribadi, keluarga, masyarakat, lembaga. Kalau bisa nanti al-Islam ke depan ada lembaga yang kebanyakan uang. Ya. Harus berproses ini ya, harus berproses, dan insya Allah bisa, uangnya surplus, bisa membantu masyarakat sekitar, mulai berjalan. Ya, lembaga atau ormas ataupun yang lainnya kalau bisa mempunyai uang yang surplus, dan negara harus surplus. Nah, begitu, itu konsep dalam Islam. Karena bingung cara menyampaikan uang, diusulkan oleh Baldatun Thayyibatun Ghafur supaya uang itu diberikan kepada para pemuda, khususnya mahasiswa yang mau menikah tapi belum uang, ya, diberi modal untuk menikah para pemuda. Nah, dulu pernah ada ya di sini diberi uang 10 juta yang mau menikah. Sekarang lagi krisis, jadi nggak ada bantuan lagi ya. Makanya yang nikah dikit ya. Dulu banyak banget, satu periode 7 orang karena bantuannya 10 juta, 5 juta ketika melamar, 5 juta ketika sudah akad menikah. Kita harapkan ke depan setelah COVID-19 nggak ada, itu muncul lagi itu 10 juta ya. Kalau bisa nanti dari pesantren lah yang beri ya 10.000 lah ya. Masing-masing lumayan kan, atau 100.000 nanti kita bantu insya Allah. 100.000 masih bisa ya, sampai 1 juta. Nah, begitu. Jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz bisa itu ya, surplus. Maka alhamdulillah berbahagialah para pemuda yang hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz, karena semuanya disediakan. Kalau zaman sekarang diberi rumah minimalis, 1 motor 1 mobil itu minimal, kan lumayan itu. Maka orang berbondong-bondong untuk menikah karena dapat hadiah 1 rumah ya, 1 motor 1 mobil untuk operasional. Masya Allah, luar biasa. Kita mengharapkan seperti itu. Kapan itu? Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan muncul imamun adilun. Jadi imam adil itu akan bermanfaat bagi 260 juta rakyat, dan didoakan oleh 260 juta rakyat. Mudah-mudahan imam adil ini langgeng di dalam pemerintahnya, di dalam kekuasaannya, dan kalau orang banyak mendoakan tentunya pahalanya semakin banyak. Itulah makna imamun adil. Kenapa apa? Oh ya, makasih. Saya kira membisikkan sesuatu. Itu ya. Jadi imamun adilun itu kenapa ditaruh di pertama? Karena manfaatnya lebih banyak dibanding ibadah pribadi. Nah, itu penting. Oleh karena itu marilah kita mahasiswa, para hadirin semuanya, cari amalan yang manfaatnya banyak, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Itu penting. Termasuk nanti pada bulan puasa ya, antara yang berpuasa dengan yang memberikan buka puasa itu lebih afdal yang memberikan buka puasa, karena puasa untuk pribadi, memberikan buka puasa itu manfaatnya banyak.
Semakin banyak dia memberikan orang berbuka puasa, semakin pahalanya banyak. Begitu di dalam Islam. Jadi kita teruskan, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah: 1, imamun adil, yang kedua as-shaimu hatta yuftiru, orang puasa yang lapar kan sampai dia berbuka. Ada riwayat lain, khina yuftiru, ketika dia berbuka. Pertanyaannya, kenapa orang puasa kok doanya mustajab? Karena lapar. Setiap orang yang lapar doanya mustajab. Maka sekarang berdoalah sebelum kita makan. Nanti kalau sudah makan doanya kurang, bukan nggak mustajab, kurang mustajab. Pertanyaannya, kenapa orang lapar kok doanya mustajab? Ada yang bisa jawab nggak? Menderita. Jadi supaya kita mustajab doanya, menderita dulu. Yang pertama ya, orang lapar, makanya puasa. Orang puasa paling menderita kapan? Ba'da subuh enggak? Berbuka. Maka dalam lain disebutkan khina yuftiru, ketika mau berbuka, saking laparnya, di depannya ada makanan lagi, semakin lapar. Masih 5. Wah, laparnya itu enggak ketulung. Ini kan minum jahe udah haus banget. Ada sate, ada bakso. Makanan pagi hari ini apa ya? Tambah lapar ya. Berdoalah sungguh-sungguh ya di waktu kajian ini sebelum kita makan ya. Jadi justru doa yang mustajab itu sebelum berbuka. Makanya pertanyaannya, doa Allahumma laka sumtu wa alaika aftartu, Allahumma laka sumtu wa alaika aftartu tidak ada dalam hadis. Itu tambahan orang ya. Yang dalam hadis apa? Dhahabadz dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu dalam hadis. Kalau mau nambahin nggak apa-apa, tapi jangan diklaim itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahin sendiri nggak apa-apa. Doa itu bebas. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab ya, mau nambahin atau mau persis seperti hadis juga nggak apa-apa. Langsung dhahabadz dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ya. Dhahabadz dhama'u telah apa? Dhahaba, pergi rasa haus ya. Wabtalatil uruku, telah basah kerongkongan. Kemudian wa thabatal ajru, pahala sudah tetap. Kapan itu doanya? Habis minum atau sebelum minum? Kira-kira kenapa habis minum? Itu kan bahasa Indonesia. Ini telah basah kerongkongan. Panas. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, fi'lun madhi. Nah, ini perhatikan yang baru belajar bahasa Arab. Ada program bahasa Arab di Al-Islam ini. Fi'lun madhi kadang-kadang dipakai untuk sesuatu yang mendatang, tetapi waktunya sangat dekat. Contohnya mana? Surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Pertanyaannya, surat Al-Fatih turunnya kapan? Sesungguhnya kami telah membuka kota Mekah dengan pembukaan yang lebar, dengan pembukaan yang sukses. Kapan Fatku Mekahnya? Ini ayat turun sebelum Fatku Mekah. Kami telah membuka kota Mekah. Kota Mekahnya belum dibuka. Sudah dibuka, kata para ulama, menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Artinya dekat. Jadi boleh dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'lun madhi untuk sesuatu yang mustakbal jika itu sangat dekat dan pasti akan terjadi. Ya, contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Surat Al-Maidah ayat 5 atau ayat 6 ya.
jika engkau ingin sholat, coba idza kumtum qoma yakumu kumtum, ya. Jadi qoma yakumu kumtu, ya, qoma yakumu akumu kumtu, ya. Jadi saya berdiri, saya telah berdiri. Idza kumtum ila sholat, jika kalian sudah berdiri sholat, maka cucilah mukamu. Gimana terjemahannya? Jika kamu sudah sholat, maka berwudulah. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Jika kamu telah berdiri, maksudnya bukan begitu. Maksudnya jika engkau kepengen sholat, benar-benar kepengen sholat, maka wudulah. Nah, itu maknanya fi'lun madhi, tapi belum terjadi. Maka dalam doa sebelum berbuka ini juga begitu maknanya. Ya, jadi dhahabad dhama'u, ini mau doa sebelum berbuka. Dhahabad dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh, ada pendapat seperti itu, bahwa doa itu dibaca sebelum berbuka, beberapa detik sebelumnya. Dan ini lebih, menurut saya lebih sahih dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa Arab tadi, yang kedua dari sisi bahwa orang puasa itu doanya mustajab. Kalau sudah minum kurang mustajab, bahkan sudah enak, jadi udah nggak doa lagi. Sudah kok, udah nggak lapar loh. Nah, makanya boleh dua-duanya, boleh pendapat itu setelah minum atau sebelum minum, silahkan. Ya, milih salah satu. Ya, tapi kalau saya memilih yang sebelum minum karena ada dua sisi, sisi bahasa dan sisi tadi khina yuftir, ya. As-shaimu hatta yuftir. Kalau sudah yuftir, sudah berbuka, ya nggak mustajab lagi. Ya, bisa aja turadu dakwatuh, ditolak doanya. Saya ulangi, imamun adilun as-shaimu hatta yuftir. Yang ketiga apa? Dakwatul madlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Nomor 3, perhatikan Bapak sekalian, ya. Doanya orang yang teraniaya. Di sini ada nggak orang yang merasa teraniaya? Ya, yang diutangi nggak dikembalikan utangnya, hak-haknya nggak diberikan. Kalau merasa teraniaya, berdoalah, karena doa orang teraniaya itu mustajab. Lagi-lagi teraniaya itu dalam keadaan terjepit sengsara, benar kan? Rumahnya digusur, nggak diganti, kalau seandainya diganti, ganti rugi, di penjara tanpa ada persidangan dan seterusnya, ditembak padahal tidak ada kesalahan umpamanya. Kalau itu berdoa mustajab doanya, ya, doanya. Nah, sekarang kalau kita telusuri 3 ini, imamun adil, teraniaya nggak sih imam adil itu? Teraniaya. Bisa nggak? Orang, ya, pemimpin yang adil itu pasti ada orang yang merongrong, ada orang yang membuli, mengancam. Ya, banyak itu imam yang adil, pemimpin yang adil dimanapun juga, di mana levelnya pasti ada yang tidak suka, diancam. Ya. Kemudian orang puasa teraniaya. Yang terakhir orang yang didolimi itu teraniaya. Tambah satu lagi safar. Ya, orang yang safar itu doanya mustajab. Orang yang safar doanya mustajab. Di dalam hadis disebutkan wadakara rajula. Ya, wadakara rajula. Ya, dia itu menyebut seorang laki-laki dalam keadaan safar. Ya. Aghbar, rambutnya kusut. Jadi kusut rambutnya, kusut badannya. Ya muddu yadai ilas sama, kemudian mengangkat langit. Yaqulu rabbi Rabbi. Ada 4 di sini dalam hadis ini disebutkan bahwa yang mustajab itu pertama dalam keadaan safar,
kemudian dalam keadaan tidak sempat ngurusin pribadinya, penampilannya lusuh karena safar, dia mengangkat tangan. Yang keempat, membaca Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah itu memiliki 99 nama, maka berdoalah dengan 99 nama itu. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Qawi, Ya Halim, Ya Qawi, Ya Aziz. Kalau bisa kita doanya menggunakan itu, perbanyak Asmaul Husna, baru minta berdoa. Jadi empat ditambah 3, 7 yang menyebabkan doanya mustajab. Kalau kita telusuri 7 ini, semuanya keadaan sengsara. Safar sengsara. Kata para ulama, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari kesengsaraan. Siapa di sini yang safar nggak sengsara? Pasti sengsara. Naik pesawat, Ustadz, naik pesawat hari ini sengsara. Boleh kalau bandaranya di Soekarno-Hatta, dari sini harus 2 jam atau 3 jam sebelumnya. Kalau sedang macet di tol, lebih sengsara lagi, deg-degan, berdebar-debar, bisa naik atau tidak, sampai atau tidak. Sampai di sana di swab antigen atau apa, dicocok, sengsara itu, sakit. Nah, sengsara kan, habis itu pakai tiket, antri, ya, apalagi depannya bawa bagasi banyak banget tuh, lama banget itu. Ya, habis itu bawa koper ke atas, disuruh buka apa ini namanya, sabuk. Mahasiswa nggak tahu, nggak pernah naik pesawat. Kemudian disuruh lepas semua, jamnya lepas, semuanya lepas, sengsara naik pesawat itu. Kata siapa? Di atas ngantri, tempat duduknya kecil, mau ke toilet harus ngelewatin dulu. Sengsara banget. Kata siapa naik pesawat enak? Saya dulu disuruh mengajar jadi dosen terbang itu tiap bulan ke Solo. Wah, enak jadi dosen terbang. Kata siapa enak? Saya kapok, udah nggak jadi lagi dosen terbang. Pesawat tiap bulan, ya Allah, nggak enak naik pesawat itu. Maka mahasiswa jangan coba-coba naik pesawat, nggak enak. Nggak enak pesawat. Naik kereta juga nggak enak, sama aja. Itu di stasiun Gambir itu naik turun naik pakai tangga susah. Pakai mobil sendiri nggak enak juga. Ya, nyopir capeknya. Naik tol sama aja, tolnya nggak ada rest areanya. 200 mahal itu, 500.000 tolnya itu, baru tol aja 500.000 sampai sana, sampai Jawa Tengah. Itu 250 kilo itu dari mana itu? Dari tol yang terpanjang itu nggak ada rest areanya. Kalau orang yang suka pipis itu, wah, tersiksa. Mobilnya bagus, Fortuner, mobilnya Alphard, tapi kan nggak ada toilet di dalamnya kan, mahal-mahal tapi nggak ada toiletnya. Ya Allah, 1 miliar itu untuk apa? Akhirnya karena nggak ada toiletnya mampir di pinggir sawah, mobilnya Alphard kencing di pinggir sawah, malu kan? Lah itu ya. Jadi maksud saya bahwa safar qit'atun minal adab, kata Rasulullah SAW. Makanya orang safar itu doanya mustajab. Kemudian lusuh artinya tidak sempat nyetrika, tidak sempat sampoan di jalan, ya. Kemudian mengangkat tangan, capek juga, Pak, angkat tangan ini di akhir langit dan ya Rabb, ya Rabb, itu semuanya mustajab. Jadi apa benang merahnya? Karena sengsara, karena jauh dari dunia, jauh dari kenyamanan. Berbeda orang yang nyaman di rumah, ada AC-nya, ada jahe di depannya, ada istri, ada makanan, ada gorengan, doa kurang mustajab. Oh, nyaman, doa-doa apa? Ya Allah, saya mau berdoa apa? Semuanya serba ada. Saya mau doa apa? Coba bayangkan. Saya hanya doa formalitas. Benar itu, yakin deh. Coba ditanya sama hatinya masing-masing. Kalau kita nyaman, tidak ada masalah, doa apa kira-kira? Minta apa? Minta itu kan ketika kita masalah. Oleh karena itu Allah SWT mentakdirkan kita
Mesti ada musibah hidup ini, walaupun dia kaya, walaupun dia penguasa, walaupun dia berkuasa, walaupun dia punya uang banyak, tetap ada musibah. Musibah sakit, musibah kecelakaan, musibah banjir, musibah pesawat jatuh, ya, musibah COVID-19. Sebenarnya ada kepada kita semuanya supaya berdoa kepada Allah. Itulah hikmah kenapa setiap orang pasti punya masalah. Karena kalau nggak punya masalah dia tidak pernah berdoa. Ya. Ada hadis menyebutkan idza akhabbahu abdan ibtalahu. Allah, jika Allah mencintai seorang hamba maka diuji. Ada yang menambahin liyasma syakwahu, supaya Allah mendengar doanya. Jadi kalau Allah itu cinta sama Anda akan berdoa. Gimana cara supaya berdoa? Dipaksa oleh Allah, diberi musibah. Setelah musibah kita baru ya Allah, baru ya Allah. Itu ketika kena musibah. Kalau nggak kena musibah biasanya kurang doanya. Itu rahasia kenapa doa yang mustajab itu orang-orang yang mayujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'. Siapa yang bisa menjawab doa orang? Makanya doa Nabi Yunus termasuk doa yang mustajab karena Nabi Yunus kepepet. Benar enggak? Ya 8788 wa dhannuni dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alaihi fanada fid dhulumat. Lihat, beliau berdoa fid dhulumat, dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam hari, dan kegelapan lautan. Laut itu gelap, kalau semakin ke bawah semakin gelap. 3 kegelapan inilah kemudian berdoa. Dari situ bisa kita simpulkan doa yang mustajab itu kalau pas gelap. Kalau pas terang gini kurang mustajab. Dimatikan lampunya dalam keadaan gelap kita berdoa. Oleh karena itu doa pada malam hari ketika gelap gulita lebih mustajab daripada doa di siang hari. Mana dalilnya? Fanada fid dhulumat. Nabi Nuh, Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Lebih mustajab lagi kalau dalam perut ikan paus. Wah, itu mustajab. Maksudnya kalau Anda dalam keadaan terpepet, kena banjir, rumahnya kebanjiran, kena tanah longsor, atau pesawat mau jatuh, itu doanya mustajab. Bahkan orang musyrik pun, ini musyrik loh, bukan mukmin, musyrik pun kalau doa dalam keadaan terpepet mustajab. Ya, mustajab orang-orang musyrik itu ketika di kapal kemudian kena ombak itu berdoa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Makanya dalam tarhib Ramadan ini kita perlu memperbanyak doa mumpung kita lapar, mumpung kita dalam terpepet, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya nyampaikan ya tadi itu enggak dimaksud sebenarnya saya sampaikan itu ya. Saya itu sebenarnya menyampaikan doa apa? Salah satu doa yang mudah-mudahan bisa dihafal oleh mahasiswa dan oleh semua yang hadir di sini, doa dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin in qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min haula rabba. Jadi saya berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabahi oleh Allah. 4 ini tentunya pembahasannya panjang, tidak kita bahas di sini. Saya hanya membahas yang terakhir. Doa yang tidak mustajab itu ada 7. Kalau tadi doa yang mustajab ada 7, doa yang tidak oleh Allah, tidak diijabahi Allah ada 7 juga. Apa 7 itu? Saya baca aja secara sekilas ya. Yang pertama adalah doa orang yang hartanya haram. Doa yang orang yang hartanya haram ya. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi,
bahwasanya beliau menyebutkan orang yang safar, yang lusuh, yang mengangkat tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Rob, Rob, ya Rob, ya Rob, tetapi malbasu haram, masrabu haram, wa mat'amu haram, wa ghudhiya bil wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabulah. Ya, pakaian minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan uang haram. Maka hati-hati dengan uang haram. Uang haram itu membuat doa kita enggak mustajab. Yang kedua, yang menyebabkan doa itu tidak diterima oleh Allah adalah hati yang lengah dari berzikir. Ya, disebutkan di sini, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa itu harus yakin Allah akan mengabulkan kita. Kalau tidak yakin, itu enggak diterima oleh Allah SWT. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima hati yang tidak fokus. Lahin itu enggak fokus. Doa cuma ngikuti imamnya aja. Doa itu formalitas, cuma hafalan saja. Hatinya tidak ikut, itu namanya hati lahin, enggak diterima. Termasuk sholat, kita sholat cuma ikut-ikutan, itu enggak diterima oleh Allah. Walaupun sah, tapi enggak diterima oleh Allah, karena sholat yang diterima oleh Allah itu sholat yang khusyuk. Makanya ada hadis menyebutkan bahwa sholat fulan 70%, ada yang 30%, ada yang 20%, itu yang diterima karena yang khusyuknya itu cuma 70%, 30%. Yang ketiga, dalam buku Mengetuk Pintu Langit ya, dalam buku Mengetuk Pintu Langit, ini seri Sarah Doa nomor 1, buku yang ke-24. Nanti kita siapkan habis ini apa? Membuka pintu langit. Nah, jadi ketok dulu. Nunggunya lama nih. Maka karena nunggunya lama, kita nunggunya di masjid. Maka nomor 25 nanti judulnya Fikih Masjid. Ya, Fikih Masjid, di masjid. Setelah masjid nanti kemudian enggak sabar dibuka, sabarnya mana di masjid nunggunya, maka fikih masjid ya. Setelah nunggu dibukakan pintu langit ya, nanti insya Allah akan terbit buku Membuka Pintu Langit ya, 53 hikmah zikir dan doa. Setelah dibuka itu ditembus, jadi hanya menembus ya, doa dari Al-Quran. Jadi ada 3 seri ya, mengetok, dan menembus. Ya, ini penting. Punya 3 seri ini, mahasiswa ini punya 3 seri. Membuka pintu langit, mengetuk pintu langit, membuka pintu langit, dan menembus pintu langit. Yang terakhir yang bagus karena menembus langsung. Yaitu doa dari Al-Quran yang insya Allah harus kita hafal, itu doa-doa dalam Al-Quran. Baik, jadi pelajaran yang ketiga, doa yang tidak diterima itu tidak serius dalam berdoa. Yakul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Janganlah seorang di antara kalian berdoa ya Allah mau, jika engkau mau. Itu namanya nggak benar itu. Itu kayak orang mempersilahkan, Ustadz kalau mau mampir rumah saya. Ya kalau mau itu berarti nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh mampir, itu namanya sungguh-sungguh. Mempersilahkan, kalau ada waktu kosong mampir ya nggak akan ada waktu kosong. Rumah kalau mau dimakan, itu namanya nggak sungguh-sungguh. Harus makan. Kalau orang Arab tuh harus makan. Atau orang Arab tuh begitu. Jangan juga begitu berdoa kok. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Jika engkau berkehendak, berilah saya rezeki. Kalau enggak berkehendak, enggak apa-apa. Nah, itu namanya doa main-main. Tidak sungguh-sungguh, enggak boleh menggunakan insyita, itu enggak boleh. Jadi doa itu harus sungguh-sungguh. Ya Allah, ajib da'wana. Ajib doa. Allah kabulkan doaku. Jadi sungguh-sungguh. Ada hadis menarik sekali, hadis ini ya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi seorang penduduk di kampung.
di kampung, jarang ikut kajian di Al-Islam. Jadi dia mengunjungi penduduk di kampung. Ada bapak-bapak yang lagi sakit demam. Kemudian Rasulullah mengatakan la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Dan insyaallah la ba'sa bihi tahurun insyaallah. Kata bapak itu apa? Enggak kayak gitu ya Rasulullah. Sahabat dia mengatakan penghapus dosa sekali-kali tidak. Penyakit saya ini penyakit yang diderita orang tua yang seringnya berakhir dengan penderitaan dan kematian. Jadi Rasulullah mendoakan bapak, mudah-mudahan penyakit bapak ini ringan dan cepat sembuh. Insya Allah. Bapak mengatakan enggak, biasanya ya Rasulullah seperti saya ini biasanya mati, tetangga-tetangga juga mati. Kata Rasulullah, ya terserah kamu. Dalam bahasa Jermannya karepmu. Terserah kamu lah. Didoakan sembuh malah mengatakan saya mati biasanya, sudah mati ya sono katanya. Matilah sana. Itu enggak boleh ya para hadirin, ini namanya putus asa. Banyak orang-orang seperti itu didoain supaya sembuh, enggak, penyakit saya berat ini Ustadz. Kok bilang diberitahu ringan malah katakan berat, ya sudah. Maka kesembuhan itu sebenarnya ada sugestinya. Pada ilmu kesembuhan itu ilmu sugesti. Dulu ada sebuah cerita dan ini benar. Ada pasien yang sangat fanatik dengan dokter itu. Setiap yang dikatakan dokter itu dia yakini dan pasti menyembuhkan. Nah, dokter kepengen menguji benar nggak ini. Maka dia berikan pil. Pilnya ini diisi oleh bubuk gandum, masukkan dalam pil. Kan kita nggak tahu pil yang diberikan dokter itu apa kan? Kita percaya aja. Pernah nggak kita meneliti, diberi pil, dibuka pilnya, isinya apa? Kemudian diteliti. Jangan-jangan gandum juga itu. Permasalahan kita sudah terlalu fanatik dengan dokter. Akhirnya diberi gandum, bilang Pak, ya minum pil ini 3 kali sehari. Ya, setelah makan pagi nanti habis selesai ini, setelah makan pagi, selesai syuruk, makan pagi, lalu yang makan siang 1 kali, makan malam 1 kali selama sebulan. Insya Allah Bapak sembuh. Baik dokter, wow dia makan dan sembuh. Dokternya tertawa, datang lagi udah sembuh. Sebenarnya itu bukan obat, cuma gandum. Loh, kenapa bisa sembuh? Sugesti, yakin bahwa dokter ini menyembuhkan, kata orang ini. Makanya kalau kita sugesti bahwa Allah itu pasti menyembuhkan, insya Allah sembuh. Kan begitu. Kalau kita putus asa, ya putus asa. Ana inda dzanni bibi, ya. Saya itu tergantung prasangka hambaku. Maka kalau kita katakan ya Allah, kenapa engkau membuat saya sengsara beneran? Dan kalau kita katakan ya Allah, engkau maha baik, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah saya baik beneran. Tergantung kita, ini penting ilmu sugesti ini. Saya bisa, saya nggak bisa beneran. Mahasiswa bisa nggak menghafalkan 30 sekali duduk? Bisa beneran. Permasalahannya kita itu sudah daun dulu, sudah putus asa dulu, makanya nggak bisa. Lihat para ulama dulu, kalau udah punya azam, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, insyaallah bisa. Nah itu pembahasannya. Sekarang begini, loh Ustaz, doanya kok ada insya Allah? Ya di sini secara singkat ya, ini bukan doa. La ba'sa bihi tahurun, insya Allah itu bukan doa, tapi harapan seorang manusia kepada manusia. Insya Allah kamu bisa, kan itu. Insya Allah kamu bisa. Insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau harapan kita kepada Allah, tidak boleh insya Allah, namanya ya Allah, ya berikan kami rezeki. Jika engkau kehendaki nggak boleh. Tapi kalau kita katakan mudah-mudahan engkau dapat rezeki, insya Allah. Jadi doa ini bukan doa, tapi doa ini adalah harapan Rasulullah kepada muridnya, kepada orang Badui dengan nama insya Allah. Mudah-mudahan ya doa kamu, penyakit kamu disembuhkan insya Allah. Jadi bisa dibedakan Pak ya. Insya Allah untuk Allah nggak boleh. Tapi kalau insya Allah untuk sesama manusia
dibolehkan. Dan la ba'sa bihi tahurun, insyaallah itu adalah harapan sesama manusia, bukan doa. Yang keempat, berdoa untuk maksiat. Kalau kita berdoa untuk maksiat, maka tidak akan diterima. Yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, tergesa-gesa itu ada dua. Tergesa-gesa yang dibolehkan, tergesa-gesa yang tidak dibolehkan. Tergesa-gesa yang dibolehkan seperti ini, doa minta hujan. Allahumma skina ghaithan mughithan, mari'an nafi'an ghaira ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, berikan kami hujan yang bermanfaat, yang bisa melancarkan memberikan kelancaran dalam kehidupan, marian yang menumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan, nafian bermanfaat, tidak madarat, segera, tidak terundur lagi. Sama juga kalau kita mendoakan orang yang sakit, Allahumma shfihi ajilan ghairu ajilin. Ya Allah, sembuhkan dia dengan cepat. Itu boleh kalau berdoa seperti itu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu begini. Saya itu sudah berdoa, tiap hari berdoa, tapi kok nggak diijabahi oleh Allah ya? Kok belum di? Nah, itu namanya tergesa-gesa, putus asa terhadap ijabah dari Allah Subhanahu. Itu yang nggak boleh, Pak ya. Di sini disebutkan, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi kok nggak kelihatan diistajabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak mustajab tuh loh. Saya sudah, ada yang mengatakan, Ustaz saya sudah berdoa selama bertahun-tahun, tapi sampai sekarang kok belum ada tanda. Ini tergesa-gesa namanya. Ya, putus harapan. Tapi kita mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami rezeki segera, tidak terundur-undur dalam berdoa, boleh. Bisa dibedakan, Pak ya, tergesa-gesa yang dibolehkan dengan tergesa-gesa yang tidak dibolehkan. Ya, kalau tidak dibolehkan itu berarti dia merasa kok enggak diterima oleh Allah, itu enggak boleh. Itu namanya tergesa-gesa. Yang keenam, berlebihan dalam berdoa. Di dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, dia mengatakan, anak saya pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah. Ya Allah, saya minta rumah berwarna putih di sebelah kanan surga. Kata bapaknya, wahai anakku, enggak usahlah merinci doa, ya Allah berikan kepada saya istana berwarna putih tingkat 2 di sebelah kanan surga. Cukup Anda mengatakan Allahumma inni as'aluka al jannah. Selesai, ya Allah saya minta surga. Itu namanya berlebihan dalam doa. Ada mahasiswa berdoa, ya Allah berikan saya HP merek Samsung yang terbaru. Itu nggak boleh. Makanya saya juga pernah lihat tuh Facebooknya mahasiswa, bukan ini ya, tapi angkatan sebelumnya itu Facebook di pantai itu, ya Allah. Jadi Facebook di pantai itu ada foto. Ya, saya kepengen istri yang cantik, putih, hidung mancung, kaya, apalah, astagfirullahaladzim. Ya begitulah. Ya Allah, Allahumma rzuqna zaujatan jamilatan murtafi'atan baydha ya tawilatun. Itu nggak benar itu namanya berlebihan dalam berdoa. Itu nggak boleh, nggak diterima oleh Allah. Terus yang benar bagaimana? Allahumma rzuqni zaujatan sholihatan. Oh tidak, sholihah itu udah segala-galanya. Tu'inuni ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Kan begitu. Kalau sudah punya istri tambah lagi, Allahumma rzuqni zaujatan thaniyatan sholihatan. Nah, nggak boleh juga sebenarnya. Nggak usah pakai gitu-gituan lah, langsung aja Allahumma rzuqni zaujatan sholihatan titik, udah sholihah, udah segala-galanya itu. Jadi nggak usah dirinci-rinci, itu nggak boleh. Termasuk kepengen bercita-cita apa, ya Allah sampaikan saya untuk menjadi pilot, jadi nggak perlu. Yang penting ya Allah berikan kepada kami cita-cita yang baik, jadikan saya orang yang bermanfaat dunia akhirat. Itu dalam berdoa begitu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu doa sapu jaga, doa yang paling baik. Itu aja, minta kebaikan dunia dan akhirat, selesai. Jangan
dirinci, karena merinci doa itu termasuk mendikte Allah dan tidak sopan. Biasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta surga aja, nggak usah minta surga sebelah kanan yang punya rumah yang tingkat 2 ya. Atau minta mobil mereknya ini, nggak usah. Itu nggak sopan. Yang terakhir, kenapa doa nggak mustajab? Karena tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau orang tidak beramar nahi mungkar, itu doanya tidak mustajab. Jadi intinya bahwa pada bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk berdoa, terdapat dalam surat Al-Baqarah 186 menyelip antara ayat-ayat puasa. Ini mengisyaratkan bahwa dalam puasa kita diminta untuk banyak berdoa. Kemudian doa mustajab ada 6-7 golongan, diantaranya orang berpuasa, imam adil, orang berpuasa, orang didolimin, dalam keadaan safar, dalam keadaan tidak terurus badannya, dalam keadaan apa tadi? Mengangkat tangan, kemudian mengatakan ya Rob, Rob, ya Rob, ya Rob, mengucapkan Asmaul Husna. Sedang 7 doa yang mustajab adalah jika dia tergesa-gesa, jika dia makan harta haram, jika dia apa tadi? Berlebihan dalam berdoa, kemudian sungguh-sungguh hatinya sangat lengah, kemudian yang terakhir bahwa dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, tidak ada pertanyaan karena sudah syuruk, dan mungkin sebagian juga ingin segera bisa makan pagi ya. Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya nanti kapan-kapan disampaikan pada periode selanjutnya. Insya Allah nanti setiap subuh di Al-Islam ini seperti biasa ada kajian subuh tiap hari, kecuali hari-hari tertentu yang kita nggak bisa. Dan insya Allah nanti kita akan menggunakan satu buku khusus ya dengan judul Banyak Jalan Menuju Surga. 30 jalan, setiap satu hari satu jalan. Dikalikan 30 berarti sampai akhir bulan sudah 30 jalan menuju surga kita lalui. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.